Polisi mengungkap motif pembunuhan karyawan bengkel di Ciracas, Jakarta Timur. Pembunuhan ternyata dilatar belakangi perselingkuhan yang dilakukan pelaku dengan istri korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang pria di area bengkel mebel di Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Motif diketahui setelah polisi menangkap pelaku di kawasan Cipatat, Bandung minggu lalu. Menurut polisi, kasus ini dipicu perselingkuhan yang dilakukan istri korban dengan pelaku, di mana korban pergoki keduanya sedang berduaan. Pelaku yang panik kemudian menikam korban dengan pisau hingga korban meninggal. Anak korban juga terluka di tangan saat melerai perkelahian pelaku dan korban. Pelaku diduga menjalin hubungan percintaan dengan istri korban, sehingga terjadi keributan, korban memukul pelaku dan pelaku melakukan penusukan pada korban hingga meninggal dunia. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sana dan di tubuh korban ditemukan luka tusuk di ulu hati, kemudian di kepala atas sebelah kanan, ya. Kemudian tangan kelingking atau jari kelingking ini putus. Kemudian anak korban juga mengalami luka di bagian tangan saat melerai keributan. Pembunuhan terjadi pada Jumat pekan lalu di bengkel tempat kerja korban. Jasad korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuh. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat menganiaya seorang penjual gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan pelaku karena pelaku tak terima sang adik dianiaya oleh korban. Peristiwa pembacokan terjadi di area SPBU Kecamatan Kelaka, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku yang memakai kaos putih tiba-tiba menyerang korban yang memakai jaket hitam secara membabi buta. Bahkan korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi warga desa Kelaka langsung dimakamkan usai menjalani otopsi. Sementara pelaku berinisial NA warga desa Wonoayu langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tidak terima adiknya dianiaya korban sehingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.